Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumina. Sayyidi wa walidi wa maulai Hadrat Syekh Kiai Ahmad Idris Marzuki Athallahu baqa'ah Radana wal Umar, Kiai Anwar Mansur, Kiai Azamullah, Hadrat Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Mustafa Bisri, Wakil Rusam Nahdlatul Ulama, Akhil Aziz Kiai Haji Azamullah, Gus Anwar Iskandar, Gus Nur Muhammad Iskandar, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Khariji Al-Ma'had Hidayatul Mutadin, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Sni'ayi al-Qudur. Jelak-jelak begini saya masih ingat kalau habis ruang hajat besar kemudian ngantri mau istinjanya itu sambil nekem. Saat ini masih nonton semua. Oh ya, Mustafa bin Nasarwati, Kiai Imam. Nah, dengan nekem itulah barangkali barokahnya nekem ngantri. Saya itu tenang. Belum ibu ternyokol balik dari menengah Jakarta, terus kadang-kadang di tempat-tempat yang mewah itu ibu ternyokol alumni nekem ya. Kalau bulan kosong betul maksul, ayah saya ngira berapa kitab ngajinya itu, padahal wiridan nonton bioskop film India. Apal gua film-film ada Malasina, Jatendra, ada Jenderal Umar, apal. Hadirin yang kami hormati, jaringan al-ilmi wal ulama tanpa teamwork, tanpa jaringan niscaya kita tidak akan mampu menjalankan perjuangan dengan masalah kita sendiri-sendiri. Kalau kita jalan sendiri-sendiri tanpa memperkuat jaringan kebersamaan, pasti kita akan menghadapi tantangan dan kendala yang besar. Karena tantangan dan kendala, maka kita diharuskan untuk menjalin kerjasama dengan adanya himasal. Barangkali segala tantangan yang kita potong bareng-bareng, tantangan yang bersifat internasional. Kita harus tahu al-dzulmul alami, kezaliman universal di depan mata kita yang kita sendiri tidak mampu untuk melawannya. Dewan Keamanan PBB, anggota tetap 5 negara, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Satu saja anggota Dewan Tetap Keamanan, satu saja dari 5 itu bisa membatalkan keputusan rapat sidang umum yang dihadiri atau yang diputuskan oleh 169 negara. Jadi kalau rapat 169 negara keputusannya mengutuk Israel menzalimi masyarakat Palestina, bangsa Palestina, sepakat 169 Israel harus dikutuk, satu saja Amerika tidak setuju, batallah pendapat majelis umum, rapat umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Inilah kezaliman internasional yang bersifat politik. Ada lagi kezaliman internasional yang bersifat moneter. Setiap negara berkembang ketika akan menerbitkan uang kertas, maka harus punya kolateral. Yang paling benar menurut Islam, kolateralnya adalah emas. Kalau negara Indonesia mau menerbitkan uang 1 triliun rupiah, maka harus punya simpanan emas senilai 1 triliun rupiah. Tapi oleh keputusan Britain
tahun 64 yang dikomandoi oleh Amerika. Negara berkembang kalau akan menerbitkan uang kertas harus memiliki kolateral wasiqah berupa dolar, bukan emas. Jadi kalau Indonesia mau mencetak uang 1 triliun, maka harus punya dolar senilai 1 triliun rupiah. Kalau nggak punya, ya pinjam dulu sama Bank Dunia. Dipinjami tapi jangan dipakai uang itu, tapi ada bunganya. Inilah kezaliman moneter yang bersifat internasional. Akibatnya apa? Akibatnya, dampaknya, setiap kita belanja menggunakan kartu Visa, baik itu Mandiri, BNI atau BCA, kalau menggunakan kartu Visa, itu pasti kita menyumbang dolar, minimal 0,2 sen dolar yang kita sumbangkan setiap belanja menggunakan kartu internasional yang merek Visa itu. Tapi juga panjangan yang kampung nak Visa kalau yang mau besok. Itu kezaliman internasional di bidang moneter. Kezaliman internasional di bidang ekonomi juga sama zalimnya tidak kurang, yaitu dengan adanya GATT, General Agreement Trading and Tariff, maka segala kekayaan alam ini di Indonesia terutama boleh dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Padahal Rasulullah SAW menghentikan 14 abad yang lalu, al-ma'u wan-naru wal-kalaku lil jami'. Air, api, dan rumput, kalau di kita sekarang, air, gas, minyak, dan batu bara, dan hutan, mana itu? Lil jami', milik rakyat, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tapi nyatanya bagaimana? Di Sukabumi, ini contohnya, di sumber air yang bersih di Jawa Barat, Sukabumi, sekian hektar milik Aqua, sekian hektar milik Dua Tang, sekian hektar milik perusahaan air minum Fit. Artinya air sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha konglomerat swasta. Gas demikian pula, minyak. Siapa yang memonopoli itu? Ada perusahaan-perusahaan konglomerat yang swasta di samping Pertamina. Kalau kita pergi ke Kalimantan Selatan, maka di sana ada 60.000 hektar batu bara dimiliki oleh satu orang yang bernama Abu Rizal Bakri. Demikian pula kalau kita pergi ke Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, di sana ribuan hektar, puluhan ribu hektar juga sama dimiliki oleh seorang pengusaha tersebut. Ini jelas melanggar warning Rasulullah SAW dan melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kalau kita lihat di Porong, lumpur panas muncrat terus, itu akibat ulah seseorang yang serakah dan tamak ingin memonopoli sumber gas yang ada yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur. Allah bendu, Allah marah, maka muncratlah lumpur panas sampai sekarang. Walaupun di istighosah nangis-nangis, besok tambah demen muncratnya malah. Ditambah dibor oleh Inul, kok tambah demen lebih muncrat terus. Itu gas. Hutan kita yang rusak 80 juta hektar dari 124 juta hektar. Ini bukan omong kosong, saya nggak nambah-nambahin. Ketika Gus Dur jadi presiden, laporan yang ada di meja beliau 15.000 kasus illegal logging. Kemarin ketika Menteri Kehutanan MS Kaban, sudah kemarin ini, baru kemarin, masih ada 900 kasus illegal logging. Artinya apa? Artinya hutan kita hanya dimonopoli, dinikmati, dihabiskan, dirusak oleh beberapa gelintir konglomerat yang rakyat sendiri tidak ikut menikmatinya. Bahkan kalau saya lihat penduduk pinggir hutan di Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, justru penduduk yang paling miskin yang bertempat tinggal di kanan kirinya hutan. Demikian pula laut, air juga sudah dikapling-kapling milik perusahaan swasta. Justru rakyat yang ada di pinggir laut nelayan itulah rakyat yang paling miskin. Yang kaya orang Jakarta yang jauh dari laut, jauh dari hutan. Ini perlu kita pikirkan, bukan hanya diwacanakan, tapi harus ada upaya-upaya kita perjuangkan kalau kita betul-betul
peduli dengan umat Islam terutama. Dan ini sudah saya sampaikan ketika PBNU menerima kedatangan pimpinan MPR Pak Taufik Kemas dengan seluruh ketua fraksi MPR. Saya sampaikan hadis ini salah satu jami alma wana berkarat. Insya Allah baru saya barangkali yang mengeluarkan hadis itu di depan MPR. Insya Allah. Oleh karena itu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Saya rasa saya sadar bahwa menjadi ketua umum PBNU tidak ringan, tidak gampang. Justru semakin berat dan semakin keras tantangan dan problem yang kita hadapi yang jauh berbeda dengan pengurus PBNU di masa-masa yang lalu yang kebetulan di awal-awal reformasi kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi sekarang setelah reformasi berjalan 12 tahun ternyata reformasi hanyalah sebuah euforia emosional, tapi tidak dicanangkan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai norma-norma yang mantap, sehingga reformasi hanyalah seperti kilat menggembirakan, tapi seterusnya gelap lagi. Kilat memberi cahaya, tapi setelah kilat gelap gulita lagi sampai sekarang. Utang negara sekitar 1.600 lebih triliun. Utang negara kita ini 1.600 lebih triliun. Dengan berbayangkan setirus-tirus hadirin yang saya hormati, inilah Allah berfirman 14 abad yang lalu, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di bumi dan di langit dan di laut, di darat maupun di laut, bahkan di udara, cuaca adalah akibat ulah-ulah tangan-tangan orang yang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab, sekelompok manusia tertentu yang bisa membangkrutkan bangsa ini. Hadirin saya hormati, inilah problem yang kita hadapi. Belum lagi masalah pendidikan. Masalah pendidikan kita mewarisi tinggalan belanda. Pendidikan selalu ada double system. Ada pendidikan umum namanya, kita sebut pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, dan ada pendidikan agama di bawah Departemen Agama atau Kementerian Agama. Kemudian agama sekolahnya namanya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, jami'ah. Kalau Diknas namanya SD, SMP, SMA, universitas. Jadi pegawai, hanya sisi bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Padahal sama saja. Kenapa harus selalu dipisah menjadi dua payung, dua departemen yang mengurus pendidikan ini? Ini selamanya tidak akan ketemu kalau tidak kita upayakan. Itu bukan barang kecil, Pak, bukan barang remeh. Bangsa Indonesia ini selamanya akan beda cara berpikir, akan beda cara berperadaban, akan beda cara orientasi, akan terdapat perbedaan dalam tata cara hidup antara keluaran Universitas Unair, ITB, ITS, Unpad, UI, Gadjah Mada dengan keluaran Lirboyo, Ploso, Rembang, Empek, Buntet akan selalu beda. Cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berperadaban, cara bertradisi, selama ada double system dalam pendidikan kita. Jalan keluarnya pesantren. Di pesantren diharapkan bisa mensinergikan, bisa mentaufikkan antara ilmu-ilmu agama, tafsir hadis, usul fiqh, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang eksak, ilmu-ilmu profan yang tidak berkaitan dengan secara langsung dengan agama, kimia, fisika, bahasa Inggris, biologi, antropologi, dan seterusnya. Pesantren bisa berbuat itu. Hanya pesantren yang bisa berbuat. Pagi ngaji, pada zuhur pelajaran umum. Di Kempek, kakak saya Kiai Ja'far melakukan itu. Pagi alfiah, anak-anak masih cerdas, alfiah. Pada zuhur sudah ngantuk, baru pelajaran umum. Itu barangkali sebuah kebijakan yang bisa kita tiru. Ini sangat penting. Pendidikan harus terus-menerus kita perbaharui. Bukan kitabnya diganti. Kitabnya tetap Fathul Mu'in, kitabnya tetap Fathul Qorib. Hanya sistem dan sarana memahami kitab kuning itulah yang harus kita sendiri. Tafaqquhu fi ilmu dhari. Ilmu dhari itu zamannya hadir istiqbal, selalu melakukan processing kontinu, terus diupayakan supaya baru cara pemahamannya, bukan kitabnya. Faslun fil hiwalati, pasal ini menerangkan letter of credit, itu cara mahanya. Faslun fil syuf'ati, pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fil wathiqati, kolektral, fil salami inden.
faslun fil dhamani bank garansi, faslun fil musyarakati profit sharing, faslun fil murabahati makna profit. Itu kiai caranya. Tetap satu korek tapi dengan makna yang yatafaqahu, menggunakan fi'il mudhari supaya nyambung dengan kebutuhan. Begitulah Al-Quran itu jiru. Ketika kita sudah pintar jadi alumni, pulang membangun masyarakat. Wal yunziru qaumahu. Tetap dakwahnya yang disampaikan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bergeser. Tapi cara dakwahnya tidak cukup hanya dengan pidato, tidak cukup hanya dengan khutbah dan ceramah, tapi harus menggunakan segala teknologi, kemajuan teknologi yang ada harus kita kuasai, terutama di era sekarang namanya era IT, ya, information technology. Kita harus menggunakan internet, laptop. Jadi kalau dulu pakainya pen, tool, tapi sekarang pakainya laptop. Jangan kalah dengan tukul. Tidak apa-apa, itu cuma sarananya. Yang kita baca tetap satu min, yang kita baca tetap satu kodim, tapi ada cara memahami, cara menganalisisnya, caranya, wasailnya, yang mari kita kembangkan. Wal yunziru qaumahu. Kalau tidak, maka kita akan tergilas dengan cara-cara mereka. Mereka itu sebenarnya juhara, mereka itu sebenarnya du'afa fil ilm. Hanya mereka punya kecanggihan dalam membangun sistem. Itu saja. Belum saya, kalau saya sebut mereka yang apa ya, yang harus disebut organisasi lah. Mereka yang anti madhab, yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya mereka itu juhara. Tenang, saya setuju. Juhara. Hanya mereka mampu membangun sistem, mampu membangun masail, kayak pinter. Kalau sering, dan ini hari itu saya tapi bosok itu belum kalau bodoh sampulin. Saya itu tenang. Saya itu aku pinter, profesor, dokter, saya orang majalah, bukunya hebat. Bosok seminar baru dulu. Oh saya teman, cecek men. Oh alhamdulillah, sambil boyo bisa ngalahkan mereka itu. Itu pendidikan, singkat saja. Itu perlu kita pikirkan dan perlu kita usulkan. Alhamdulillah sekarang mendiknasnya orang NU. Harus kita upayakan bagaimana sedikit ada pendekatan antara double system supaya tidak terlalu gap, terlalu tidak besar perbedaan antara Diknas dan Depak itu. Ini kerjaan besar dan bukan kerjaan kecil. Kemudian masalah pemahaman agama. Pemahaman agama akhir-akhir ini tadi Kiai Nur sudah nyinggung, rupanya cenderung ada gerakan radikal. Ada 12 yayasan di Indonesia yang dibangun oleh Wahabi. Di Jakarta Jalan Lenteng Agung, Jalan Kebon Nanas, di Sukabumi Jalan Cimanglik, di Bogor Jalan Cijeruk, di Cirebon Jalan Kali Tanjung, di Surabaya di Perumahan Galaksi pusatnya, di Jember Jalan Danau Toba, mana ada orang Jember enggak? Di Jalan Danau Toba ada yayasan Wahabi. Pokoknya yayasan yang menggunakan nama As-Sunnah, Al-Fitrah, An-Nida, Al-Wa'i. Itu yayasan-yayasan yang didanai oleh orang-orang Wahabi yang tujuannya menerjemah, menyebarkan, memperluas jaringan-jaringan Wahabi dengan menggunakan atas nama Gerakan Salafiyah. Ini kalau kita biarkan, kalau tidak kita jawab, kalau tidak kita imbangi, pasti jangan tanya kalau cucu kita nanti sudah tidak kenal lagi Ahlussunnah, bahkan kenalnya dengan buku La Tahzan, buku apalagi Takbirul Yad Haram, bid'ah, musyrik. Jangan tanya kalau cucu kita nanti sudah tidak lagi doyan tahlil, doyan bazanji atau burdahan atau debaan, karena mereka akan selalu disuguhi dengan buku-buku yang dicetak dengan baik, kertasnya lengkap, covernya bagus, dibagi dengan gratis, bahkan dapat uang lagi. Itulah tantangan kita, terutama tantangan saya yang sedang sekarang lagi berada di pimpinan Nahdlatul Ulama. Bukan saya pribadi, tapi kami pengurus besar ulama menghadapi itu juga satu kesulitan, satu tantangan yang sangat luar biasa. Di Solo, di Sukoharjo, di Solo ada radio namanya Majelis Tafsir Al-Quran, MTA. Di Bekasi ada radio Al-Roja. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara ada radio Al-Hikam atau Al-Hikmah. Radio-radio itulah yang menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi dan setiap saat, setiap hari mencaci maki, menjelek-jelekkan apa yang kita lakukan sebagai tradisi budaya peradaban bercorak Ahlussunnah wal Jamaah. Itu harus kita imbangi bagaimana? Dibakar radionya gitu. Radio dibakar itu orang gebukin, salah. Harus kita
imbangi dengan radio. Kalau mereka punya radio, kita harus punya radio. Mereka punya televisi, kita punya televisi. Mereka bagi-bagi buku gratis, kita bagi buku gratis. Itu cara mengimbanginya. Bukan berarti kalau mereka radionya dibakar, orang digebukin, nggak boleh. Ada sistem. Hadirin yang saya hormati, itu masalah pemahaman agama. Memang gerakan radikal ini kalau ditelusurin, kalau dicari ujung-ujungnya juga di belakangnya ada Amerika. Kalau kita baca buku namanya Permainan Orkestra Setan yang ditulis oleh seorang agensia dan diterjemahkan oleh saudara Agus Maftuh dari mana dari Jogja, kita akan tahu Presiden Ronald Reagan membiayai berdirinya Al-Qaeda habis biaya $400 juta. Hanya akan mengadakan Al-Multaqas Sufi Al-Alami, pertemuan para tasawuf di Libya, di Tripoli. Tripoli itu artinya 3 kota. Tripoli 3 kota, yaitu kota Sobrata dan kota Lubid dan kota Oya. Itu kota-kota Romawi yang ada di Libya, dinamakan Tripoli 3 kota. Presiden Gaddafi mengumpulkan para sufi di kota Tripoli. Rencananya bulan September akan ada pertemuan internasional tasawuf para sufi. Dan nanti setelah itu akan diadakan seluruh Asia di Jakarta. Kebetulan yang dipercaya untuk menghandle urusan itu saya sendiri. Nanti saya akan mengkoordinir para tulukis sufia apa saja repotnya, nggak pandang bulu mutabaros, setengah mutabaros, nggak mutabaros, pokoknya sufi lah. Yang penting bukan wahabi, yang penting semua kita kumpul di Jakarta, kita tunjukkan bahwa kita temannya banyak. Kita ini temannya banyak. Wahabi kecil, wahabi itu sedikit sebenarnya, kecil sekali. Yang besar adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang besar adalah tulukis sufi. Nanti setelah di biaya internasional, maka yang bersifat lokal Asia, insya Allah di Jakarta. Masuk NU malu, kampungan, deso, maka mereka tidak masuk NU, masuk yang lain. Ternyata setelah lama di sana, mereka merasa gersang, merasa kering. Orang apa-apa itu agenda ini, nggak ada apa-apanya di sini. Kemudian mencari isi daripada kekosongan itu. Itu dalam teori pendidikan namanya das ich dan das überich. Ada orang sudah kaya, direktur perusahaan, terhormat, tapi hatinya kosong karena tidak ada spiritual, tidak tarbiyah ruhiyah, dicari di organisasinya tidak ada. Kemudian carilah di luar ormas mereka. Itu NU harus siap menerima pelarian-pelarian orang yang tidak puas dengan ormas-ormas mereka. Dengan wadah at-tulukis sufiyah al-mu'tabar an-nahdiyah, insya Allah kita mampu menjawab kegoncangan, kekeringan, kegersangan teman-teman kita yang sedang mencari ketenangan itu. Namanya Al-Mawaqif 7 jilid fi ilmi al-kalam. Al-Iji punya murid Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi yang punya kitab Al-Aqidatul Kubro yang menyempurnakan sifat sampai 20, yang menggagas sifat maknawiyah. Sejak Imam Asy'ari sampai Imam Razi, sifat Tuhan hanya 13. Begitu Imam Sanusi ditambah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, namanya sifat maknawiyah. Itu yang punya ide itu Imam Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi dalam kitabnya Al-Aqidatul Kubro. As-Sanusi punya murid Al-Baijuri yang punya kitab Jauhar Tauhid yang diterjemah bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ad-Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Ad-Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, banyak kitabnya Syarah Jumiyah, Syarah Alfiyah, Syarah Mutamimah dan lain-lain. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang mempersatukan antara Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah mengikuti Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani, zikirnya jahri, digabungkan dengan Thariqah Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Naqsyaband, Bahar Naqsyaband Shah, yang zikirnya khafi. Zikir jahri dengan zikir khafi dijadikan satu dalam kitab yang namanya Fathul Arifin. Itu orang Kalimantan Barat, namanya Ahmad Khotib Sambas. Ahmad Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Nawawi Banten banyak karangannya antara Syarah Safinah. Jangan dikira itu kecil. Di dalam Syarah Safinah ada masalah yang sangat sulit untuk dipaham, yaitu ittiba'ul makmum fi sunnah fi shalah lil imam. Ada 4 macam.
terhadap imam dalam sholat ada 4 macam. Fi'lan wa tarkan, fi'lan la tarkan, tarkan la fi'lan, la fi'lan wa la tarkan. Pahamu dia Ustaz. Imam Muhammad dari Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Abdul Somad Palembang, Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan pulang ke Indonesia, kemudian punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari kemudian berlanjut dan Abdul Karim bin Boyo, murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan orang yang berjasa besar, mensinkronkan antara nahwu Arab dengan terminologi Jawa. Dalam syairnya, Faktawi li mubtada'i khobar qoli fa'ilin wa na'ibi dhohar wa in li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa indal serta li maf'ulin ma'ah bahkan sifat silatu mausulin bada mithlus sifat wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabab jarri fatlu bil bayan apane ditamyizi hal fastahidu bil hifdzi ya rijal. Mubtada utawi khobar itu pelaku sapa penderita ing ya Allah, luar biasa. Itu mustahil betul itu namanya. Ada yang saya hormati. Kemudian Mahfud Termas punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari wafat diganti putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim wafat diganti oleh putranya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti. Jadi kalau nanti di kuburan ditanyain marwah bukan, jawab saja rombongan Hashim Asy'ari. Selesai. Bahkan nanti itu Jebak mengatakan wasulusu ya'tuna bidzunubi wa khotoya 'idham. Kan gitu kan? Wa yara annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dosanya besar. Ketika mau dibawa ke neraka, ngeyel, enggak mau. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Loh, masa cinta ulama dosanya kok banget? Cinta ulama sih, ya minimal dosanya sedikit lah. Amalnya dosanya kecil. Sedikit. Wassalamualaikum.